Pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Mareta Septiani. Jangan lupa di-follow IG, YouTube channel, dan Facebook-nya ya. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian bentuk aljabar. Silakan disimak contoh kasus berikut. Bu Indah hendak membeli bahan-bahan kebutuhan masak, seperti tomat, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Harga 1 kilo tomat 9.000, 1 kilo cabai merah 12.000, 1 kilo cabai rawit 10.000, dan harga 1 kilo bawang merah 15.000. Bu Indah hendak membeli bahan-bahan tersebut masing-masing sebanyak setengah kilogram. Berapa ya uang yang harus dibayar Bu Indah? Nah, untuk memecahkan kasus ini, kalian harus belajar tentang bentuk aljabar. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi. Ibu pergi ke toko buah untuk membeli 5 buah jeruk dan 4 buah stroberi. Jika X menyatakan buah jeruk dan Y menyatakan stroberi, maka X itu adalah jeruk. Jadi kita tulis jeruk sama dengan X. Stroberi sama dengan Y. Karena ada 5 jeruk, maka jadi 5X. Ada 4 stroberi. Karena stroberi tadi kita simbolkan sebagai Y. Jadi 4 stroberi adalah 4Y. Nah, seperti itu ilustrasinya bentuk aljabar. Sekarang kita akan belajar tentang aljabar lebih lanjut, yaitu unsur-unsur aljabar. Nah, perhatikan bentuk aljabar berikut. Ada 2X ditambah 4. 2 adalah koefisien, X adalah variabel, dan 4 adalah konstanta. Nah, tadi apa? 2 adalah koefisien, lalu X adalah variabel, dan 4 adalah konstanta. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan satu-satu ya maksudnya apa. Koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, pada bentuk aljabar ini koefisien dari X adalah 2. Kita simak contoh selanjutnya. 6X ditambah 4Y ditambah 5X dikurangi 7Y ditambah 9. Koefisien pada suku 6X adalah 6, pada suku 4Y adalah 4, pada suku 5X adalah 5, dan pada suku negatif 7Y adalah negatif 7. Yang kedua adalah variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Misalkan pada bentuk aljabar ini, variabelnya dari 2X adalah X. X-nya adalah variabel. Kan kalau 2, kita jelas angka 2, kita tahu angka 2. Angka 4, kita tahu angka 4. X itu angka berapa ya? Nah, karena angkanya belum kita ketahui, maka kita simbolkan dengan variabel X. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Di sini contohnya konstantanya adalah 4. Lanjut ke faktor pada bentuk aljabar. Jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P dikali Q, dengan A, P, Q adalah bilangan bulat, maka P dan Q disebut faktor-faktor dari A. Misalkan, 8 adalah 2 dikali 4, maka 2 dan 4 adalah faktor dari 8, seperti itu. Sedangkan pada bentuk aljabar, 5X dapat diuraikan sebagai 5 dikali X atau 1 dikali 5X. Jadi, faktor-faktor dari 5X adalah 1, 5X, dan 5X. Suku pada bentuk aljabar. Nah, perhatikan contoh yang seperti tadi, 2X ditambah 4. Jika ada bilangan seperti ini dipisahkan dengan sebuah tanda penjumlahan atau selisih, itu dia akan menjadi suku pertama, ini suku kedua. Nah, itu ada suku yang sejenis dan suku yang tidak.
Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah dan selisih. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contoh, 5x dan negatif 2x, 3a kuadrat dan a kuadrat, y dan 4y. Sedangkan suku-suku yang tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Perhatikan tabel berikut. Ada bentuk aljabar 15x ditambah 9y ditambah 7x ditambah 3y. Nah, 15x dan 7y ini adalah suku yang sejenis. Begitu juga dengan 9y dan 3y, itu juga suku sejenis. Tapi perhatikan, jika 15x dan 9y ini karena variabelnya berbeda, maka 15x dan 9y adalah suku yang tidak sejenis. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan dengan operasi jumlah atau selisih. Contohnya 3x dan seterusnya. Suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau satu selisih. Contohnya 2x ditambah 3 atau a kuadrat dikurangi 4 dan seterusnya. Lalu suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau dua selisih. Contohnya 3x ditambah y dikurangi xy. Bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku disebut suku. Nah, catatannya, bentuk aljabar suku 2 disebut juga binom. Bentuk aljabar suku 3 disebut trinom. Sedangkan bentuk aljabar dengan suku yang banyak disebut polinom. Nah, nanti di kelas 9 kalian akan mempelajari pemfaktoran pada bentuk aljabar suku 2. Sekian penjelasan Ibu tentang pengertian bentuk aljabar. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.